Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Mari kita satukan hati kita buka di dalam doa ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami, menolong dan memulihkan setiap kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, memulihkan, memberikan kami kekuatan yang baru dalam menghadapi hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelamatkan hidup kami. Jiwa kami beria-ria dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, sebab Kau Allah yang setia di dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang setia, mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apapun segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Engkau Allah yang setia, Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu selain memuji dan meninggikan Engkau dengan hidup kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Glory bagi Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selama-lamanya kami ingin menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi Bapa, dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janjinya berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi.
Kasih-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mari kita bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Kasih Allah penuh dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak pernah berakhir, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Sang Raja, kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan sukacita bukan, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan luar biasa. Bapak Ibu Saudara komunikasi Tuhan, firman Tuhan mencatat bila kita setia, Tuhan menyiapkan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang mengasihi Dia sampai akhir. Biarlah pujian ini mengingatkan kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita. Seperti seorang wanita yang datang mengurapi kaki Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bawa hidup kita, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menerima pemulihan dari Tuhan. Haleluya.
Kami mau datang ya Tuhan. Ini hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu, kami dan anggota keluarga kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kami. Kiranya buah bibir yang kami naikkan di hadirat-Mu menyenangkan hati-Mu. Ini waktunya untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini masih melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang penghakiman akhir yang tercatat dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 36.
dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang penghakiman akhir ini, setidaknya kita disadarkan tentang 3 hal penting. Yang pertama, tentang realitas penghakiman. Bahwa pesan penghakiman akhir ini ternyata bukan cerita fiktif, bukan karangan pendeta, bukan juga gertakan untuk menakut-nakuti orang supaya bertobat. Entah kita percaya atau tidak, setuju atau tidak, siap atau tidak, hari itu akan tetap datang, akan tetap tiba. Kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Kita juga disadarkan tentang tolok ukur penghakiman akhir yang nanti kelak akan dipakai di hari penghakiman. Bahwa ternyata menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus, nanti kita dihakimi bukan berdasarkan berapa banyak pengetahuan Alkitab, doktrin yang kita miliki. Sekalipun itu tentu sangat penting sekali. Ibarat rumah itu adalah fondasi. Tentu kita tidak bisa membangun rumah tanpa fondasi. Tapi kita juga tidak bisa membangun rumah hanya fondasi saja. Pengetahuan kebenaran itu penting, doktrin itu penting. Tapi kita harus memperagakan pengetahuan tersebut dalam perbuatan nyata kita. Jadi bukan hanya pengetahuan Alkitab atau doktrin kita yang banyak yang penting, tetapi perbuatan kita, pengetahuan yang diterjemahkan dalam perbuatan nyata. Juga bukan aktivitas agamawi kita yang begitu banyak. Berapa kali setahun kita membaca Alkitab, berapa kali seminggu kita beribadah, berapa kali kita berpuasa dalam 1 tahun, dan aktivitas agamawi lain. Tetapi yang menjadi tolok ukur nanti di hari penghakiman akhir sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, yang pertama-tama adalah apakah kita mengenal dan dikenal oleh Kristus. Itu yang digambarkan oleh kelompok domba tersebut. Apakah selama kita hidup di dunia ini kita juga betul-betul berjuang sungguh-sungguh untuk mengenal Dia dan dikenal oleh Dia. Dan yang kedua, apakah kita menaruh rasa peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, uluran tangan kita sebagai manifestasi dari pengenalan kita akan Kristus, sebagai bentuk dari iman kita yang hidup, iman kita yang nyata. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengenal Allah, mengenal Kristus, tetapi tidak kita tunjukkan lewat perbuatan yang nyata. Kita tidak bisa mengatakan kita beriman kepada Allah tanpa membuktikannya lewat perbuatan nyata, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan kita. Yang disebutkan di sana sebagai orang-orang yang lapar yang harus diberi makan, orang-orang yang haus yang membutuhkan minuman yang harus kita beri minum, orang yang telanjang yang harus kita beri pakaian, orang yang asing yang perlu kita tampung, orang yang sakit yang perlu kita perhatikan, kita jenguk, orang yang di penjara yang juga perlu kita jenguk, kita perhatikan. Nah, saudaraku sekalian, hal-hal tersebut menjadi tolok ukur nanti kelak di hari penghakiman akhir. Itu sebabnya kita harus memeriksa hati kita, memeriksa kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya. Jangan tunggu kita kaya dulu, tidak perlu tunggu kita harus punya banyak duit dulu baru kita bisa berbuat sesuatu bagi sesama kita. Tidak perlu kita harus jadi pengurus gereja dulu atau jadi pendeta dulu baru kita berbuat kebajikan. Semua orang percaya dituntut untuk melakukan kebajikan. Berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, itu yang Tuhan Yesus Kristus tekankan dalam penghakiman akhir, apa yang menjadi tolok ukur nanti. Bahwa nanti kita akan dihakimi berdasarkan kesempatan-kesempatan yang kita miliki di dunia ini.
Sebenarnya kita punya kesempatan dan kita juga punya kemampuan menolong orang, berbuat sesuatu bagi saudara kita yang membutuhkan. Tapi karena kita terlalu memikirkan diri sendiri, kita egois, kita memikirkan hanya kesenangan kita sendiri, kita tidak sempat atau kita tidak mau tahu terhadap kesusahan orang lain, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan Kristus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina tersebut, yang membutuhkan uluran tangan kita tersebut, itu kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kita disadarkan bahwa kelak ada yang namanya upah dan juga hukuman, sesuai dengan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi jelas, upah diperuntukkan bagi kelompok domba, yaitu mereka yang sungguh-sungguh selama hidupnya berjuang untuk mengenal Kristus dan dikenal oleh Kristus, dan memperagakan imannya kepada Kristus dalam perbuatan nyata, dalam bentuk kepedulian terhadap sesamanya yang membutuhkan uluran tangan. Semua perbuatan kita selama kita ada di dunia ini tercatat. Semua kebaikan kita tercatat, sekalipun manusia melupakan kebaikan kita, sekalipun mereka tidak menganggap itu sebagai suatu kebaikan yang pantas untuk dicatat, yang pantas untuk diingat. Allah memperhitungkan semua hal-hal yang kecil, yang sederhana yang kita lakukan untuk sesama kita, untuk pekerjaan Allah. Semuanya tercatat dalam buku kerajaan Allah. Jadi saudaraku sekalian, apapun yang kita lakukan di dunia ini, dampaknya nanti kekal, entah baik entah jahat. Kebaikan yang kita tabur, kita akan tuai di hari penghakiman akhir. Kita akan menerima upahnya. Kejahatan yang kita tabur, kita akan menerima juga nanti akibat dari kejahatan yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin saja kita lolos dari hukum. Mungkin saja saudara lolos dari perhatian orang-orang yang berkepentingan. Dosamu tersembunyi bertahun-tahun. Orang tuamu tidak melihat itu, hai engkau anak-anak muda. Pembina rohanimu tidak melihat perbuatanmu, tetapi tercatat di dalam kerajaan Allah. Istri-istri tidak tahu kalau suamimu mungkin melakukan sesuatu yang hina, yang kotor, tetapi semua tercatat di dalam buku kerajaan Allah. Para suami, engkau berpikir, istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu, pendetaku tidak tahu, tapi tercatat di dalam kitab buku kerajaan Allah. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita berbuat baik kepada sesama kita, manusia tidak melihat, manusia tidak memperhitungkannya, tetapi tercatat di sana. Semuanya diarsipkan dengan rapi, dengan baik, dan nanti di hari penghakiman akhir akan dibuka. Jadi mari kita bekerja, mari kita lakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang benar, motivasi yang benar, cara-cara yang benar. Karena kita tahu suatu hari semua akan dimintai pertanggungjawaban. Semua harus kita pertanggungjawabkan dalam sidang penghakiman akhir. Kalau kita membaca dalam ayat 33 sampai 36 jelas bahwa upah tersebut diperuntukkan bagi mereka yang selama hidupnya sungguh-sungguh peduli terhadap kebutuhan
orang-orang yang memerlukan pertolongan. Yang selama hidupnya mata batin, mata hatinya terbuka untuk memperhatikan orang-orang yang layak, pantas untuk diperhatikan. Mungkin saudara berkata, kalau gitu saya siapa yang perhatikan? Kalau saya perhatiin orang, siapa dong yang perhatiin saya? Tuhan yang akan perhatikan saudara dan saya. Itu janjinya. Yesus Kristus pernah mengajarkan, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya jelas bahwa belas kasihan adalah yang paling Tuhan kehendaki untuk kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Belas kasihan itu sangat penting di mata Tuhan. Itu yang Allah kehendaki. Belas kasihan bicara tentang kemurahan hati kita kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kadang mata kita tampak bisa melihat pemandangan orang-orang yang membutuhkan perhatian, tetapi terkadang mata batin kita tertutup rapat. Sekalipun orang itu di depan mata kita, kita punya kemampuan untuk menolongnya, mata batin kita tertutup. Dan kalau kita melakukan hal demikian, maka kita melakukan apa yang disebut membukakan hati Tuhan. Kepada para pemimpin agama Yahudi dengan keras, Tuhan Yesus Kristus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan cintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimatnya lebih jelas. Disebutkan demikian, celakalah kalian hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Kalian munafik, karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasih yang tumbuh di kebun kalian, tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting, keadilan, belas kasihan, dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi menurut firman Tuhan, menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus, ada yang jauh lebih penting daripada persembahan. Kita harus melakukan yang satu, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan yang lain yang justru lebih penting, justru lebih utama. Apa itu? Yang disebutkan oleh Alkitab adalah keadilan, belas kasihan, dan yang disebutkan di sana kesetiaan. Terjemahan lainnya iman. Jadi saudaraku sekalian, Allah menghendaki kita praktek yang namanya keadilan, praktek belas kasihan, praktek kesetiaan, bukan hanya praktek memberi persembahan. Jangan sampai kita memberi persembahan ke gereja, tetapi kenyataannya orang di depan mata kita gak perhatikan. Mungkin itu anggota keluarga kita sendiri. Mungkin pembantu kita yang anaknya sakit, yang butuh uluran tangan kita. Anaknya mungkin tidak bisa sekolah. Sopir kita, satpam depan rumah kita, tetangga kita yang dalam situasi pandemi ini tidak makan. Kita harus terus membuka mata hati dan juga tentu mata jasmani kita untuk melihat seperti orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, yang senantiasa bisa melihat kesempatan untuk melayani dimanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak punya tiga hal ini, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, kita tidak bisa melakukannya sekalipun di depan mata kita. Keadilan bicara mengenai memberikan apa yang pantas,
yang berhak menerima. Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak beruntung, pantas mendapatkan uluran tangan kita. Kita yang lebih diberkati secara materi, kita yang lebih beruntung. Karena di dalam berkat yang Tuhan percayakan kepada kita terdapat tanggung jawab untuk berbagi. Kalau orang-orang seperti mereka ini tidak makan, anaknya tidak sekolah, itu bukan berarti mereka malas. Bisa saja karena ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Tapi tidak semua. Hanya mereka kurang beruntung. Situasi mereka sulit. Dan kalau kita diberkati lebih, itu kesempatan kita menolong mereka. Bukan menghakimi mereka. Kalau kita bisa menolong mereka, tolong mereka. Oleh karena itu, keadilan itu penting. Jangan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, kita hambur-hamburkan uang kita. Nah, kita pikir itu juga hasil kerja keras kita sendiri. Padahal itu juga titipan yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita bagi dengan sesama kita yang kekurangan. Kalau kita mengatakan kita punya keadilan, kita juga harus adil. Kita harus tolong mereka juga. Kalau kita bisa makan kenyang, kita bisa menikmati hidup, ya setidaknya mereka juga bisa menikmati hidup sesuai dengan kapasitas mereka. Saudaraku sekalian, belas kasihan juga sangat penting sekali. Ini hati Tuhan sendiri. Setiap kali Tuhan melakukan satu pelayanan, entah itu berkhotbah, entah itu menyembuhkan orang sakit, belas kasihan menyertai pelayanannya selama ia ada di dunia ini. Dan seharusnya itulah juga yang menjadi daya penggerak kita untuk melayani Tuhan. Belas kasihan, bukan rasa bersalah, bukan intimidasi. Kita melayani Tuhan, kita tolong orang bukan karena intimidasi, atau juga bukan karena iming-iming diberkati, tapi karena belas kasihan ilahi mengalir dalam hati kita. Kalau engkau pelayanan di gereja, entah itu mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang support pemimpinmu, engkau mengunjungi jemaat, lakukan karena belas kasihan, bukan karena intimidasi, tekanan, rasa bersalah kalau enggak melakukannya. Karena itu yang terpenting. Dan belas kasihan memampukan kita punya sikap peduli kepada sesama kita yang membutuhkan, saudaraku sekalian. Dan juga kesetiaan atau iman. Kita perlu membangun terus iman kita. Dan juga iman jemaat yang kita layani. Bukan hanya mengajarkan mereka memberi, mendorong mereka memberi saja. Justru yang lebih utama adalah membangun iman mereka. Fondasi iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka punya iman yang lurus, kesetiaan sama Tuhan yang benar, memberi tidak perlu lagi diajarkan. Mereka akan melakukannya karena mereka akan mempraktekkan iman mereka kepada Allah. Jadi jangan sampai sesuatu yang esensi dari kebenaran justru kita geser, kita ganti untuk sesuatu yang kurang esensi. Bukan tidak boleh kita memberi. Gereja pasti butuh dukungan support saudara. Tetapi jangan hanya memberi di gereja. Sementara saudara juga punya kewajiban di sekelilingmu yang kau harus perhatikan. Keluargamu. Kadang-kadang bagaimana ya saudara? Untuk keluarga sendiri kadang orang bisa begitu kikir, begitu pelit. Apalagi untuk keluarga atau orang lain. Untuk keluarga orang lain. Kalau kita mengaku kita mengenal Tuhan, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus bagaimana dia bukan hanya peduli kepada keluarganya, tetapi dia peduli kepada semua orang yang membutuhkan uluran tangan. Tentu ministry bagian dari tanggung jawab kita.
Kalau saudara diberkati lebih, saudara berbagi. Bukan hanya materi, saudara punya tenaga, waktu, keterampilan, saudara bisa persembahkan juga kepada Allah. Yakobus mengatakan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Kalau selama kita hidup di dunia ini kita gak punya walas asih, kita kikir, kita pelit, kita medit, kita tutup mata dan juga tutup hati kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Di hari penghakiman Allah, kita juga akan mengalami nasib yang sama. Allah juga tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Saudaraku sekalian, kalau kita mengaku kita mengenal Kristus, mengaku mengenal Tuhan, mari kita peragakan apa yang Kristus pernah lakukan, juga ajarkan tentunya kepada kita. Jangan sampai sebagai orang Kristen malah kita dicibir, terkenal pelitnya, hitung-hitungannya. Kebaikan kita sebagai orang Kristen harusnya jauh lebih daripada kebaikan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kenyataannya kita harus jujur bahwa kita jauh, kita harus belajar dari mereka. Mari kita lihat apa yang pertama-tama Kristus sampaikan tentang upah ini di hari penghakiman akhir. Di ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Disebutkan di sana bahwa orang-orang kudus sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa di surga. Ini yang sangat menarik. Kata-kata Tuhan bahwa hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, ini benar-benar kata-kata yang begitu menyegarkan jiwa, membahagiakan. Kata-kata orang di dunia ini saja, kalau kita anggap orang itu penting, Bapak Ibu, itu sangat menyejukkan hati, membahagiakan. Apalagi kata-kata orang yang bisa dikatakan punya pengaruh besar. Kalau orang tua kita, papa kita mengatakan, mama kita mengatakan sesuatu yang baik, kita senang. Wah, kamu hebat ya sayang, kamu luar biasa, kita sudah senang. Kalau bos kita mengatakan pekerjaanmu luar biasa ya nak, atau pekerjaanmu luar biasa Tono, kalau bos yang ngomong itu, wah itu beda itu. Apalagi kalau Presiden Jokowi yang telepon saudara dan ngomong sama saudara langsung, saudara dipuji karena pengaruh saudara, prestasi saudara, wah itu bukan hal yang sederhana. Apalagi ini Tuhan, Raja segala raja yang ngomong. Tuhan sendiri yang berkata bahwa kita diberkati oleh Bapa, orang yang diberkati oleh Bapa. Selama di dunia mungkin kita dikutuk, dihina, direndahkan karena iman kita kepada Kristus. Tetapi nanti di keabadian, di kekekalan, di hari penghakiman akhir, itu akan diganti dengan berkat. Jadi gak masalah kalau karena iman kita, pengiringan kita kepada Kristus, kalau karena kita melakukan kebenaran, kita dihina, kita dimaki, kita dibilang kata-kata yang kotor, gak masalah. Dulu saya masih ingat ketika awal-awal perjalanan saya mengiring Tuhan, mengalami banyak rintangan. Awal ketika saya ada di Jakarta, setelah saya menolak ditawari sekolah karena harus meninggalkan iman saya. Waktu saya tinggal di rumah om saya yang notabene juga punya kepercayaan yang
berbeda dengan saya. Dia mengatakan dengan kata-kata yang kasar. Dia berkata, kamu tuh bodoh. Kamu tuh gak pakai otak apa. Saya mau lihat apa Tuhan kamu yang kamu ikuti itu bisa nolong kamu bertahan di Jakarta yang ganas ini. Apa kamu bisa hidup di Jakarta ini dengan modal ijazah SMP-mu? Ya tidak persis sama seperti itu, kurang lebih. Saya mau lihat kamu jadi kere enggak nanti. Sebagai orang yang lulusan SMP, anak lulusan SMP, kata-kata itu kata-kata intimidasi yang luar biasa. Kata-kata yang menakutkan luar biasa. Tapi hari ini saya membuktikan Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya layani, yang saya ikuti tidak meninggalkan saya. Dia memelihara hidup saya. Dia menjaga dan memelihara saya. Beberapa tahun yang lalu, orang yang mengatakan tersebut telepon saya dan minta pertolongan saya. Tidak perlu kita membela diri kalau kita dikutuk, dihina, dilecehkan. Karena iman kita, bukan karena dosa kita. Kalau karena dosa kita, kesalahan kita, kita bertobat, kita berbenah diri. Tapi kalau karena iman, karena kebenaran, kita harus mengucap syukur. Kita harus berbahagia, kata Rasul Petrus. Karena tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Ya, selama hidup di dunia, mungkin kita dikutuk, mungkin kita dihina, mungkin kita dilecehkan dengan kata-kata. Tapi gak apa-apa, nanti di hari penghakiman akhir kita dipuji, kita dipermuliakan. Saudaraku sekalian, saya juga pernah suatu kali mendengar cerita dari mama saya, dari Eyang. Dia cerita bahwa tetangganya yang notabene-nya orang Kristen juga, dia katakan dengan kata-kata yang kasar kepada Eyang. Kamu itu jadi orang Kristen jangan bego lah, jangan bodoh. Kalau kamu hidup seperti itu terus, cara hidupmu seperti itu, kamu tuh gak bisa kaya. Pantesan kamu sama anak-anakmu tuh miskin terus tuh. Itu bisa jadi uang tahu. Artinya Eyang itu jangan kasih orang gratis-gratis lah. Jangan sering-sering bagi-bagi sama orang. Bisa diuangkan itu, entah barang, entah makanan, entah apapun. Saudaraku sekalian, gak apa-apa. Kalau karena kita berbagi, kita menolong orang, kita melayani Tuhan, kita korban uang, waktu, tenaga, perasaan, orang bego-begoin kita. Orang bodoh-bodohin kita. Bodoh kamu, bikin kayak pendeta kamu. Bodoh kamu, bikin kayak gereja kamu. Nah apa-apa. Yang penting kita tulus melakukannya untuk Tuhan. Jangan marah, jangan lemah iman. Tetap kuat. Upah yang kedua yang Tuhan janjikan kepada orang-orang kudusnya, mereka yang mengenal Allah, mereka yang melakukan kehendak Allah, adalah menerima kerajaan yang sudah dirancang sejak permulaan zaman. Itu yang dicatat di sana. Sang raja itu berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Dia sudah merancang satu tempat, satu kerajaan jauh-jauh hari. Jauh bahkan sebelum manusia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan. Untuk memberikan satu kebahagiaan abadi kepada anak-anaknya, orang-orang kudusnya yang nanti selama hidupnya taat melakukan kehendak Bapa di surga. Yang disebut dengan kerajaan yang disediakan sejak dunia dijadikan. Jadi apapun yang kita alami saat ini, di dunia di mana kita tinggal sekarang ini,
kita mengalami penderitaan, kita mengalami hinaan, kita mengalami cemoohan, tidak masalah. Toh kalau kita misalnya di dunia ini gak punya tempat yang layak, banyak juga orang-orang percaya juga yang mengalami hal demikian. Sampai akhir hidupnya mereka juga tidak memiliki tempat yang nyaman, hidup yang nyaman, tidak masalah. Yang penting bagian kita, ya kita kerja dengan benar. Kembangkan keterampilan dengan maksimal. Lakukan bagian kita secara baik. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, tempat seperti itu dibayangkan atau digambarkan oleh Yohanes dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 sebagai tempat di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut atau kematian, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tempat inilah yang menjadi tujuan akhir pengiringan kita kepada Allah. Kita melayani bukan karena intimidasi. Kita melayani bukan karena iming-iming berkat. Kita setia iring Tuhan sampai hari ini, termasuk kita bekerja, melakukan bagian kita secara maksimal di marketplace bukan karena tujuan mendapatkan berkat materi saja. Tetapi yang utama adalah kita bisa memuliakan Dia di tempat di mana kita bekerja. Karena kita tahu bahwa kalau kita sudah mengerti kebenaran, bekerja bukan semata-mata cari uang. Bukan semata-mata kita mengejar prestasi ambisi duniawi. Tapi karena kita ingin menjadi saksi Tuhan lewat pekerjaan, lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku sekalian, marilah selama kita masih ada kesempatan di dunia ini, kita melayani sungguh-sungguh, kita bekerja sungguh-sungguh. Kita arahkan perhatian kita kepada kekekalan, bukan pada kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Dan yang ketiga yang Tuhan janjikan, upah yang ketiga adalah menerima hidup yang kekal. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itu sebabnya kekristenan mengenal bahwa kematian itu hanya pintu gerbang dari kehidupan yang sebenarnya. Kematian bukan akhir. Nafas kita akan berakhir, detak jantung kita akan berakhir. Tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya baru dimulai. Kalau kita mengerti hal ini, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini kita akan lakukan dengan serius. Seolah-olah untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami, yang mengingatkan kami akan isi hati-Mu, kehendak-Mu untuk kami lakukan selama kami ada di dunia ini di waktu yang singkat. Biarlah kami boleh menggunakan waktu-waktu yang singkat di dunia ini dengan bijaksana untuk mengenal Engkau, untuk melakukan kehendak Bapa di surga, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kelak di hari penghakiman itu tiba, Engkau mendapati kami dalam keadaan bersih, tak bercacat celah, dan menerima pujian dari Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk rekan-rekan, untuk hamba-hamba-Mu yang juga telah berjuang melayani pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun. Baik mereka yang terlibat dalam ibadah ini, mempersiapkan ibadah ini, pujian penyembahan multimedia, dan juga rekan-rekan yang lain
dalam bentuk doa syafaat, Engkau memberkati mereka sekalian. Jemaat yang dengan setia juga memberikan persembahan syukur, mendukung pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati. Rekan-rekan kami yang dalam kesulitan dalam masa pandemi ini, baik mereka yang mengalami masalah kesehatan, masalah ekonomi, Tuhan tolong. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami. Lindungi, jagai kami semua. Biarlah selama masa pandemi ini kami boleh tetap melekatkan hati kami kepada Tuhan dan melakukan bagian kami semaksimal mungkin sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami kembali melakukan aktivitas kami. Biarlah berkat dan anugerah-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu ke tangan tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati berkata, amin. Ada dua hal yang saya ingin tekankan Bapak Ibu, bagi saudaraku sekalian. Untuk ibadah minggu depan, ibadah akan berlangsung seperti ini, tetap dalam bentuk ibadah online dengan mengambil tema masih penghakiman akhir dan melanjutkan mengenai upah dan hukuman di bagian hukuman. Yang tadi baru saja kita bahas tentang upah, minggu depan kita akan membahas tentang hukuman atau tentang neraka. Dan bagi Bapak Ibu saudaraku sekalian yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan dan memberikan persembahan syukur, bisa menyalurkannya melalui transfer ke nomor rekening yang dilampirkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.